إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majelis ilmu kita untuk mempelajari sebuah kitab akidah, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah, karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang ucapan penulis wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya ataupun sifatnya dan dalam asma was sifat. Tidak ada yang serupa dengannya, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kemarin sudah kita sampaikan beberapa kaidah dalam masalah asma was sifat, ya, mengenai ayat tersebut. Sekarang kita lanjutkan perkataan penulis juga. Qala rahimahullah, berkata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nafiya lil jins, peniadaan. Syai'a di situ adalah isim nakirah, dan kaidah bahwa isim nakirah apabila jatuh setelah la nafiya lil jins atau setelah nafi, maka menunjukkan umum. Berarti tidak ada sesuatu pun, siapapun dan kapanpun yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'jizuhu, yakni dari kata ajiz yang bermakna lemah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Perkataan penulis ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Quran menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki, atau Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat lemah darinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 44. Ini dalil tentang perkataan penulis. Dalil yang pertama adalah surat Fatir ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun yang membuat dia lemah. Siapapun, apapun, dan kapanpun, tidak ada yang membuat lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fis samawati wala fil ard, baik di langit ataupun di muka bumi. Tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Kemudian Allah akhiri dengan dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kebalikan dari sifat lemah. Allah berfirman, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dan zat yang maha mampu.
Perhatikan ayat yang mulia ini ayyuhal ikhwah. Karena di dalamnya terdapat kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat lemah bagi Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Baik di langit ataupun di muka bumi, tidak ada. Setelah itu Allah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu, mengilmui, dan zat yang maha mampu. Kenapa Allah akhiri dengan dua nama ini? Ya, para ulama menjelaskan. Allah mengakhiri dalam ayat ini dengan dua nama, yaitu zat yang maha mengilmui dan zat yang maha mampu, karena kelemahan itu sebabnya adalah dua. Lemah itu adalah karena dua sebab. Mungkin orang itu lemah karena kurang ilmu. Ya, kurang ilmunya, kurang cerdasnya. Saya misalkan ada orang nggak bisa komputer. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu tentang komputer. Ya, ada seorang nggak bisa baca kitab gundul. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu tentang cara baca kitab gundul. Kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Tapi yang kedua, sebab yang kedua orang itu lemah atau lemah itu disebabkan adalah karena kurang mampu. Dia punya ilmu tapi nggak punya kemampuan. Ya, nggak punya kemampuan. Ada orang mungkin punya ilmu tentang manasik haji, tapi nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan untuk berangkat haji. Ya, jadi ada dua hal, ada dua sebab kenapa terjadi kelemahan, kenapa terjadi sifat lemah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat lemah darinya, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan kemuliaan dan kesempurnaan dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ilmu dan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga ayyuhal ikhwah diambil sebuah kaidah yang sangat berharga ya, dalam masalah ini, yaitu kaidah yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah dan yang lainnya. Beliau mengatakan an-nafyu sifati anillah isbatun likamali dhiddiha. Perhatikan kaidah ini. Nafyu sifati anillah isbatun likamali dhiddiha. Apa maksudnya? Peniadaan sifat yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan lawan katanya. Ya, misalkan tatkala Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Al-Kahfi misalkan ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Siapapun dia, Allah enggak akan mendoliminya. Dalam ayat ini Allah meniadakan sifat apa? Zalim dari dirinya. Allah enggak bakal zalim. Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Saya telah haramkan sifat zalim bagi diri saya dan saya haramkan atas kalian juga. Nah, tatkala Allah SWT mengharamkan sifat zalim, itu artinya kita harus menetapkan lawan katanya. Lawan kata dari sifat zalim adalah adil. Berarti tatkala Allah tidak zalim, berarti itu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jelas kaidah ini? Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha kuat. Jelas apa enggak kaidah ini? Ini kaidah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat mati darinya. Allah tidak mati. Kita tetapkan kebalikannya. Lawan kata dari mati berarti apa? Hidup.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 58 mengatakan apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup dan tidak mati. Jadi, ayolah ikhwah, ya, makna dari perkataan penulis adalah tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Kenapa tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Tidak ada sesuatu pun, apapun, kapanpun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ayat yang kedua yang menunjukkan dalil tentang peniadaan sifat lemah dari Allah Subhanahu wa taala adalah surat Qaf ayat 38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min luhub." Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang di antara langit dan bumi? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kemudian Allah mengatakan, wa ma massana min lughub, dan tidak menimpa kami apa? Luhub, capek. Karena capek adalah sifat lemah. Itu makhluk. Kalau kita habis kerja, ya, apalagi kalau kerja berat, terasa apa? Capek, lelah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sendirian menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tapi Allah mengatakan tidak menimpa kami rasa lelah, capek. Berbeda dengan anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari, 1 harinya libur, capek. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan kotor orang-orang Yahudi. Lah kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, berarti kita menyerupai ucapannya orang-orang Yahudi. Kesimpulannya, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, ya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari perkataan penulis wala syai'a yu'jizuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun, apapun, kapanpun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya, kesimpulan yang kedua, tatkala kita meniadakan sifat lemah dari Allah, maka kita tetapkan lawannya, yaitu apa? Maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lemah, berarti Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuat. Dan ini jadikan sebagai sebuah kaidah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya sifat zalim, itu artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya sifat, ya, mati, itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ya, hidup dengan sempurna. Demikian seterusnya. Baik. Selanjutnya, kata penulis, wala ilaha ghairuh, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ghairuh, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, sesembahan ghairuh, selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dhamir hu di situ kembali kepada lafaz jalalah yang disebutkan sebelumnya. Inna Allaha wahidun la syarikalah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak ada yang membuatnya Allah lemah. Kemudian wala ilaha ghairuh, dan tidak ada, ya, sesembahan selainnya. Berarti
nya di situ kembalinya kepada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kalimat ini ayyuhal ikhwah ada beberapa pembahasan. Dan ini disebut dengan kalimatut tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu adalah disebut dengan kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Kenapa? Karena isi dari la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ya, Mu'adz bin Jabal tatkala diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman, ya Mu'adz innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dengan lafaz ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini dipertegas dalam hadis Jabir tentang lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam hadis Jabir, ya, falabban nabiyyu bi kalimatit tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan kalimatut tauhid. Ya, jadi la ilaha illallah ini disebut dengan kalimatut tauhid. Tapi ada beberapa pembahasan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, apa makna la ilaha illallah? Ya, la adalah peniadaan. La nafiyah, peniadaan, tidak ada. Ilaha, ilah ini adalah masdar bermakna maf'ul. Ya, seperti kitab maksudnya adalah maktub, yang ditulis. Jadi ilah itu maksudnya adalah ma'bud. Ya, tidak ada zat yang diibadai. Tidak ada sesembahan. Baik. Illa ini adalah istisna, pengecualian. Allah, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan ya yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Kalau ada yang mengatakan dari mana tambahan yang berhak? Ya, la ilaha haqqun illallah. Kenapa kita perlu tambahi haqqun illallah? Karena dua hal. Yang pertama, ya, kita tambahi la ilaha, artinya la ma'budah haqqun illallah, sebab sesembahan itu banyak sekali. Kalau kita sekedar mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, maka ini menyelisihi fakta. Buktinya banyak sesembahan yang diibadai oleh manusia ini. Orang Buddha menyembah ya Tuhan mereka. Orang Hindu menyembah Tuhan mereka. Ya, orang ya Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Bahkan ya para penyembah itu banyak sekali. Dalam sebuah kitab tentang agama-agama di India misalkan, disebutkan Tuhan-Tuhan di India itu banyak sekali. Bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah setan, naudzubillah. Bahkan ada yang menyembah, disebutkan itu ya, afwan, ada yang menyembah farjinya. Jadi sesembahan itu banyak sekali. Sesembahan itu banyak sekali. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti ini menyelisih fakta. Buktinya banyak Tuhan. Ya, buktinya banyak Tuhan. Dan ini pun disebutkan dalam
Al-Quran. Dalam surat Shad ayat 5 misalkan, Allah mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu Tuhan? Ada Lata, Uzza, Manat. Ya. Nah, maka untuk membedakan antara sesembahan yang berhak, yang hak, dan sesembahan yang tidak berhak, kita tambahi dengan la ilaha ay la ma'buda haqqun. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya adalah tuhan-tuhan yang batil untuk diibadahi. Yang kedua, tapi ini hanya khusus orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Ya. Kalau kita berbicara tentang i'rab la ilaha illallah, dan menarik, Syekh Mula Ali Al-Qari punya sebuah kitab khusus i'rabu kalimat tauhid. I'rab tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada bukunya khusus i'rabnya, diperinci. Ya. Baik. Kalau kita mau berbicara tentang i'rab kalimat tauhid, la nafi lil jins. La ilaha ini adalah isimnya. Khobarnya kemana? Khobarnya mahdhuf, dihilangkan. Maka perlu takdir. Istilahnya kan gitu ya. Perlu takdir. Makanya semua sepakat bahwasanya di situ ada khobar yang hilang. Nah, akhirnya mereka menaruh takdir yang cocok. Apa sih yang cocok, kata yang cocok untuk sebagai khobarnya? Ya, ada yang mengatakan la ma'budah khaliq. Ya. Yakni dalam masalah rububiyah. Tetapi ya, takdir-takdir itu adalah tidak benar. Yang benar adalah la ma'budah haqqun. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena yang menjadi ya, yang menjadi ajang perselisihan antara Nabi dan orang-orang kafir bukan dalam masalah rububiyah. Orang-orang kafir menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan sebagainya. Tetapi kesalahan mereka dan penyimpangan mereka adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, maka ini jelas keliru. Jelas keliru. Baik. Jadi saya ulang, makna kalimatut tauhid adalah apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, rukun tauhid. Rukun la ilaha illallah. Pembahasan yang kedua adalah rukun la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun, memiliki dua pondasi. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Diambil dari kata la ilaha. La ilaha, tidak ada ilah, ditiadakan. Ini namanya an-nafyu. Dan perhatikan di situ dalam kata ilaha, di situ adalah nakirah. Berarti semua ilah, semua sesembahan ditiadakan. Siapapun dia, baik dia malaikat, ya, ataupun nabi. Yang kedua adalah isbat, penetapan. Diambil dari kata illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini dua rukun kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kalau kita sekedar menafikan saja tidak ada ilah, salah. Enggak ada ilah, salah. Ya, kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah kita,
Ini juga kurang. Kenapa? Karena kalau kita sekedar mengatakan Allah adalah Tuhan kita, ini tidak menafikan yang lain juga sebagai Tuhan. Ya. Adapun kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya, maka yang lain ini tidak berhak. Yang berhak cuman satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau antum mengatakan misalkan ya, la rajula fid dar. Ya, tidak ada seorang pun di rumah. Berarti menafikan, enggak ada satupun orang di rumah. Baik. Kalau antum mengatakan Zaidun fil bait. Zaid itu di rumah. Ya, kalau antum mengatakan Zaidun fil bait, tidak menutup kemungkinan bahwasanya di sana ada orang lain, ya kan? Kalau antum mengatakan Zaid fil bait, Zaid di rumah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang lain selain Zaid yang ada di rumah. Tapi kalau antum mengatakan la rajula fil baiti illa Zaid, gak ada seorang pun di dalam rumah kecuali Zaid, berarti antum tiadakan semua orang di dalam rumah tersebut, ya, gak ada satupun, siapapun, ya. Kemudian antum hanya menetapkan siapa? Zaid saja yang ada di sana. Ini berarti apa? Namanya mentauhidkan, mengesakan. Cuma sekedar menetapkan gak cukup. Cuma sekedar meniadakan, ini juga salah. Harus ada peniadaan dan harus ada penetapan. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Jelas? Nah, yang pembahasan yang ketiga, syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Ini penting. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengulang-ulang kata la ilaha illallah, tetapi tidak memahami makna la ilaha illallah dan tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Pernah dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, ya, alaysa la ilaha illallah miftahal jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka beliau mengatakan, bala, walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Betul, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi kamu tahu bahwasanya tidak ada kunci kecuali pasti ada giginya. Kunci itu mesti punya apa? Gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu datang membawa kunci yang ada giginya, bisa terbuka. Wa illa lam yuftah laka. Tapi kalau kamu enggak membawa kunci yang ada giginya, ya enggak bisa terbuka. Taib. Maksudnya apa, ikhwan? Kalau kita sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak melaksanakan, ya, syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah, maka kita nggak akan bisa masuk surga. Betul, kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kunci, ya, menuju surga. Tapi ada syarat-syaratnya, ada giginya, gitu ya. Nah, apa saja syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah ada 8 yang terkumpul di dalam ucapan penyair, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama, mahabbatin, wangkiyadin, wal qabuli laha. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama, mahabbatin, wangkiyadin, wal qabuli laha. Berapa itu? 7 itu.
Wazida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Baik, kita perinci satu persatu. Ilmun. Berarti syarat yang pertama adalah apa? Ilmu. Yakni kita mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Jangan cuma ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi enggak ngerti makna la ilaha illallah, enggak ngerti. Apa artinya la ilaha illallah? Ya, masa enggak ngerti la ilaha illallah? Ya artinya tiada pencipta selain Allah. Lah, ini orang enggak ngerti tentang makna la ilaha illallah. Atau mengatakan la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ini juga kurang, salah. Tiada Tuhan selain Allah, ini salah. Harus ada tambahan apa? Tiada Tuhan yang hak, yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, syarat yang pertama adalah apa? Ilmu. Yakni mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Baik, yang kedua, ilmun yakinun, yakin. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul yakin, tidak boleh ada keraguan dan kerancuan di dalam hati. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Enggak boleh ada keraguan. Ya. Baik. Kemudian wa ikhlasun, ikhlas. Yaitu kita murni. Ya, memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya, dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Berapa ini? 3 ya. Ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat, wasidku kama sidik, jujur. Jangan hanya di bibir la ilaha illallah, tetapi dalam hatinya bohong, dusta. Ini imannya orang-orang munafik. Ya, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan lisannya, dengan bibirnya mengatakan la ilaha illallah, kami beriman, padahal kata Allah wa ma hum bimumin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Karena mereka dusta, mereka bohong. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Yang kelima, syarat yang kelima adalah mahabbatin, mahabbah, cinta. Yakni kita mencintai kalimat tauhid, kita mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk. Ya, tunduk dengan tuntutan dari tauhid. Dalilnya adalah surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah
dan dia termasuk orang yang mengikuti sunnah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Yang ketujuh, syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu apa? Ya, menerima, tidak menolak. Ya. Dalilnya surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan yang terakhir adalah al-kufru, ya, yaitu kufur, yakni kita mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ya dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki banyak keutamaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Tahqiq Kalimatul Ikhlas. Ya, di antaranya, dan ini kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan, tapi kita sampaikan secara singkat saja. Yang pertama, kalimat tauhid adalah nikmat yang sangat agung. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2. Yang disebut dengan surat apa? An-Ni'am, surat nikmat. Di mana ayat dalam surat ini Allah menyebutkan banyak nikmat, tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah an andiru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sampaikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali saya. Ya, oleh karenanya Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kecuali yang paling agung daripada memahami tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat tauhid adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada hamba. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Yang ketiga, di antara keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya Allah bersaksi serta para malaikatnya dan orang-orang yang beriman tentang masalah ini. Dalilnya surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, dan malaikatnya dan para ulama. Coba, Allah SWT bersaksi, para malaikatnya bersaksi, para ulama bersaksi untuk masalah apa? Untuk masalah tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid ini adalah masalah yang sangat penting. Kalau tidak penting, ngapain Allah bersaksi bahkan mengikut sertakan para malaikat dan para ulama? Dan di antara faedah dari keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya kalimat tauhid adalah kunci masuk surga dan sebab terhindar dari neraka. Sebagaimana dalam hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia bakal masuk surga. Ya, dan Rasulullah juga bersabda sebagaimana dalam hadis Idban, "Inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah." Allah haramkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Ya, dan di antara keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya tauhid la ilaha illallah adalah dakwah semua para utusan. Semua para nabi, semua para utusan menyerukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ya. Dan semua para nabi mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Baik. Dan yang terakhir di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Dia adalah timbangan amal yang paling berat. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? Kartu la ilaha illallah. Di mana ada besok pada hari kiamat ada orang yang berdosa, ya, yang banyak membawa dosa sedangkan kebaikannya sedikit. Sehingga dia merasa pesimis, putus asa. Ya Allah, apa artinya dosa saya yang banyak ini dengan kartu la ilaha illallah yang cuma sedikit ini? Setelah ditimbang ternyata apa? La ilaha illallah lebih besar, lebih berat.
Subhanallah. Ya, ini disebut dengan hadis bitaqah. Dan menariknya disebutkan oleh Imam Ibnu Hamzah Al-Kinani. Beliau menulis sebuah kitab Juz'ul Bitaqah. Hadis tentang hadis bitaqah ini, dia menyebutkan ada seorang ahlul hadis ketika mendengar hadis ini, hadis tentang bitaqah, maka dia langsung pingsan dan mati. Ya, kata rawi, saya pun ikut kemudian menyelenggarakan mengikuti mensolatinya dan jenazahnya. Ya, baik. Yang terakhir adalah orang yang menyimpang dalam masalah tauhid la ilaha illallah. Banyak penyimpangan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antaranya adalah orang sufi. Ya, yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Seperti definisinya Nurholis Majid, ya. Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Itu adalah definisi orang-orang sufi yang mengarah kepada wahdatul wujud, bersatunya hamba dengan Tuhan. Manunggaling kawulolan Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, di antara kesesatan juga dalam masalah atau penyimpangan dalam masalah tauhid la ilaha illallah adalah mengartikan dengan tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Salah. Karena kalau maksudnya adalah tidak ada pencipta atau tidak ada pemberi rezeki, Abu Jahal CS juga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka juga meyakini kan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaquluna huwa. Baik. Yang ketiga makna yang salah juga tentang kalimat tauhid adalah mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Kayak Bang Haji Roma Irama, ya. Baik. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini juga salah. Kenapa? Satu tadi, yaitu menyelisih fakta. Banyak Tuhan selain Allah SWT, itu banyak Tuhan. Harus ada pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ya, dalam bahasa Arab di sana ada apa? Ya, khobar la yang hilang, yang harus ada takdirnya. Ya, baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.